Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umur hingga saat ini kita sampailah pada bulan Zulhijjah. Insyaallah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah sebentar lagi kita akan masuki hari raya Idul Adha atau yang sering disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban adalah hari raya besar bagi kita umat Islam, dan ibadah kurban adalah ibadah yang sangat besar pahalanya bagi kita kaum muslimin dan muslimat bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Sebuah ibadah yang menggabungkan dua dimensi. Yang pertama dimensi ritual, yang kedua dimensi sosial. Dimensi ritual adalah kerelaan kita untuk mengorbankan harta kita yang kita cintai, yang kita miliki, untuk memotong hewan korban dan mempersembahkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dimensi sosial, di mana daging korban tersebut akan kita bagikan kepada para fakir miskin, tetangga dan kerabat keluarga yang sangat membutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka oleh karena itu salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmatku. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita berkorban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dari ibadah kurban yang akan kita lakukan pada tahun ini, dan mungkin tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita lakukan. Kemudian hukum berkurban, sebelum kita melanjutkan kepada hikmah berkurban. Hukum berkurban, para ulama terbagi dua pendapat. Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan hartanya. Jadi yang pertama, hukum berkurban adalah wajib bagi orang yang memiliki kemampuan, mempunyai kelapangan harta. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, dan Imam Malik, Syekhul Imam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Itu mengatakan bahwa berkorban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa berkorban itu hukumnya cukup sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau boleh dikatakan adalah sunnah yang sudah mendekati wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, dan Ibnu Hazm dan lain-lain. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi insyaallah 2 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, Idul Kurban, di mana kaum muslimin di seluruh dunia akan melaksanakan yang namanya ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Yang pertama di antaranya adalah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memiliki harta yang rezekinya dari Allah dan dia berkorban, termasuk ia orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur.
Karena kata Allah, kalau orang bersyukur insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berkorban, berbagi kepada sesama di hari raya Idul Kurban ini, maka kita termasuk yang Allah akan tambah rezeki kita. Dan kebalikannya, apabila orang tidak bersyukur, kata Allah, maka nanti tunggu azabku sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian hikmah yang kedua dari ibadah kurban yang dilakukan adalah sebagai bukti bentuk totalitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berkurban, orang yang merelakan hartanya untuk membeli hewan kurban dan berbagi kepada sesama, itu sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang totalitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim dengan ketakwaannya kepada Allah, diuji mengorbankan anak tercinta yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ya alhamdulillah, karena ketakwaannya Allah ganti Nabi Ibrahim dengan seekor kambing gibas yang besar. Begitu juga dengan kepada kita, ya, bahwa berkorban adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah yang menjadi syariat bagi kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu, kata Allah. Jadi bukti ketakwaan kita kepada Allah, kita merelakan harta kita untuk membeli hewan kurban, dan hewan kurban itu kita bagikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang mungkin setahun sekali mereka bisa memakan daging dan makanan-makanan enak. Oleh sebab itu, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah, mumpung ini ada waktu beberapa hari, mari kita niatkan untuk bisa berkurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik pada tahun ini. Kemudian yang ketiga, dari ibadah kurban tersebut, ibadah itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang Allah sangat mencintai ibadah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah disebutkan, man amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi qurbaniha wa azlafiha wa ash'ariha wa innad dama layaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak keturunan Adam, kata Rasulullah, ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah di sini maksudnya memotong hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang dengan bentuk, dengan tanduknya, kukunya, bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya, kata Rasulullah. Jadi ibadah kurban yang kita lakukan di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik itu adalah termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu sangat rugi sekali orang yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, tidak mau berbagi kepada saudara-saudaranya, itu insya Allah sangat rugi sekali. Kemudian yang keempat, ibadah kurban yang dilakukan itu hikmahnya adalah sebagai ciri keislaman seseorang. Karena ibadah kurban ini walaupun sekarang kan banyak ya umat-umat lain juga memotong sapi ketika hari raya kurban, tapi nilainya bukan kurban. Mereka hanya ikut-ikutan, karena saya lihat di media juga ada kelompok tertentu yang memotong sapi, yang sapinya dibagi-bagi, tapi itu bukan bernilai ibadah kurban, karena kita tahu bahwa mereka bukan muslim. Nah, ini bagi orang Islam sebagai ciri bahwa dia orang yang beragama Islam yang taat, ya, khususnya bagi yang mampu, Dan ibadah kurban ini sesungguhnya bukan hanya kewajiban kita sekali seumur hidup. Nah,
Banyak orang berpendapat bahwa ibadah kurban cukup sekali seumur hidup. Padahal sesungguhnya terus menerus selama kita mampu. Bahkan yang paling sesungguhnya berkorban itu setiap saat. Setiap saat kita berbagi. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholatku, kata Rasul. Artinya Rasul melarang itu, melarang kepada orang muslim yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati sholat. Dianggap Rasulullah bukan seorang muslim, berarti kalau begitu muslim yang taat. Nah, oleh sebab itu ciri sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, ciri seorang muslim yang beriman kepada Allah dan memiliki kemampuan, dia berarti mau berkorban, bukan hanya meminta kurban. Walaupun sebenarnya daging kurban itu ya boleh dibagi 3, untuk yang berkorban sepertiga, diberikan kepada fakir miskin sepertiga, dan sepertiganya boleh dihadiahkan kepada orang yang mampu juga boleh. Itu sebagai hadiah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian hikmah yang kelima dari ibadah kurban adalah ibadah yang sangat besar pahala kebaikannya. Sangat besar pahala kebaikannya ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun bagi yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya bagaimana ya Rasul? Jawab beliau, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Bayangkan, siapa yang bisa menghitung rambut kerbau, rambut sapi, rambut onta, dan bulu-bulunya? Saya yakin insya Allah tidak ada yang mampu bisa menghitungnya berapa. Bayangkan berapa juta kebaikan bagi kita yang berkurban, ya, termasuk kambing, ya, termasuk onta. Per satu bulu, rambut, dan kepala itu satu kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian dalam Zaharat Ar-Riyad itu disebutkan bahwa suatu hari Nabi Daud bertanya kepada Allah, seberapa pahala umat Muhammad yang melaksanakan kurban, kata Nabi Daud. Lalu Allah menjawab, aku berikan pahala kepadanya setiap bulu dari hewan kurbannya 10 kebaikan. Nah, ini lebih besar lagi, ini jawaban Allah. Aku hapuskan 10 keburukan dan aku angkat 10 derajat setiap satu bulu. Bayangkan besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah kurban, kebaikan-kebaikan yang akan dia dapat. 10 kebaikan, 10 derajat Allah mengangkat kita, ya, khususnya di sisi Allah. Kemudian 10 keburukan dihilangkan dari kita, dari satu bulu-bulu hewan kurban yang kita kurbankan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, hikmah dari ibadah kurban yang kita lakukan sebagai ibadah kepedulian sosial, kepedulian kepada sesama, ya. Jadi ini hablum minan nasnya, ibadah kepada sesama kita. Karena dari ibadah kurban itu bisa kita bagikan kepada fakir miskin, kepada kaum duafa, kepada tetangga, sanak saudara, ya. Dan itu sebagai kepedulian sosial kita untuk berbagi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Maksudnya di sini hari berbagi, biar para fakir miskin, tetangga, keluarga bisa makan agak enak hari itu. Karena kita berbagi dengan daging kurban yang kita bagikan kepada mereka. Kemudian di hadis lain, Rasulullah berpesan, wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatkanlah dirimu dengan mereka, maka niscaya Allah dekat denganmu di hari kiamat. Maksudnya dengan orang miskin berdekat-dekatan itu kita diharapkan bisa berbagi kepada mereka, biar mereka bisa merasakan hidup, makan enak, khususnya hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di kota Tarakan pada hari raya Idul Kurban tahun ini, mari kita bersama-sama untuk
berkorban, untuk berbagi kepada saudara kita. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, saat pandemi COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, mereka hidupnya agak susah. Bagi yang memiliki kelebihan harta, mari kita berkorban, kita bagikan kebahagiaan itu kepada mereka. Dan Allah melalui Rasulnya mengancam orang yang tidak mau berkorban, yang memiliki kelebihan harta tapi tidak mau berkorban. Kata Rasulullah, jangan mendekati sholatku. Bayangkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan sedikit tentang hikmah ibadah kurban bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.